Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Cahunu, bertemu lagi dengan saya Farah dalam program Pesantren, podcast edukasi santri ngetren di tahun 2024 selama bulan Ramadan. Nah, di podcast kali ini kita kedatangan tamu spesial nih dari Dekan Fakultas Agama Islam yang akan membahas mengenai kitab Ta'lim Muta'alim. Halo, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik, tetap sehat. Alhamdulillah. Nah, sebelumnya boleh nih Pak perkenalan terlebih dahulu kepada teman-teman semua. Ya, perkenalkan nama lengkap saya Arif Muzayyin Sofwan. Saya sebagai Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Mungkin itu. Ya, baik Bapak Arif. Nah, tadi kan kita sudah menyampaikan bahwa tema kita tentang pembahasan kitab Ta'lim Muta'alim. Nah, kira-kira definisi kitab Ta'lim Muta'alim sendiri itu gimana nih, Pak? Kitab Ta'limul Muta'alim itu sebuah kitab karya Syekh Az-Zaranuji, yaitu seorang ulama abad pertengahan. Nah, kitab Ta'limul Muta'alim sendiri membahas 13 bab yang berkaitan dengan tata cara atau metode belajar. Wah, seperti itu ya, Pak. Ya. Lalu selanjutnya, berarti ini kan kitabnya untuk pembelajaran bagi siswa dan juga mahasiswa. Ya. Nah, kira-kira di era sekarang yang modern ini kitab Ta'lim Muta'alim masih relevan atau gimana, Pak? Masih relevan ya menurut saya, karena itu bagian dari tradisi-tradisi umat Islam khususnya ya, untuk mempelajari atau mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Saya kira itu. Seperti itu. Lalu nih Pak, kitab Ta'lim Muta'alim ini kan biasanya ada di pesantren-pesantren gitu. Jadi kalau di kampus-kampus yang besar maupun di SMA yang umum itu kan kitab ini masih jarang ya Pak. Nah, kira-kira gimana nih Pak untuk mensosialisasikan atau apa ya, biar orang-orang awam itu tahu bahwa pentingnya kitab Ta'lim Muta'alim? Tentu saja yang namanya itu produk lama ya. Tentu kita punya idiom al-muhafadzah alal qadimis sholih wal ahdu bil jadidil aslah itu ya. Jadi sesuatu atau tradisi yang baik dari Ta'limul Muta'alim tetap kita ambil. Kemudian kita juga mengambil metode-metode modern yang lebih baik. Tentu semua tetap ada ya kelebihan dan kekurangan. Begitu juga di Ta'limul Muta'alim. Nah, maka dari itu kita juga harus mengambil mana yang relevan, yang masih bisa dipakai dan digunakan untuk siswa dan mahasiswa di era kontemporer semacam ini. Wah, seperti itu Pak. Lalu untuk metode penyampaian Ta'lim Muta'alim kepada seluruh masyarakat yang masih kurang tahu gitu Pak terkait Ta'lim Muta'alim itu kira-kira apa Pak? Kalau di kultur pesantren sudah cukup ya, saya kira sudah familiar. Tapi tentu belum tentu ketika berada di masyarakat secara umum. Tapi sekarang kan sudah banyak terjemahan-terjemahan, itu bisa dipelajari, dipadu dengan metode-metode yang ada saat ini. Nah, ini perlu sekali, khususnya bagi kita kaum muslimin muslimat. Berarti salah satu caranya itu melalui kita sebagai generasi muda juga bisa mencari-cari tentang kitab ini di internet gitu ya Pak? Bisa, saya sudah meneliti juga, saya artikelkan juga, itu sudah ada. Wah, berarti kita sebagai generasi muda untuk mencari
sumber ilmu ini kan sangat banyak, salah satunya melalui internet. Nah, selanjutnya nih Pak, kira-kira di era sekarang ini kan banyak generasi muda, siswa, mahasiswa yang kurang beretika gitu kepada dosen maupun gurunya. Nah, untuk pembahasan ini tuh di kitab Muta'alim seperti apa, Pak? Di kitab Ta'limul Muta'alim tetap ada ya yang namanya bagaimana etika dengan guru, etika dengan sesama siswa atau mahasiswa tetap dibahas. Jadi kepada guru kita juga harus menghargai, menghormati, tidak hanya sekedar apa ya, seperti kawan sendiri. Karena apapun bentuknya yang namanya guru itu harus kita hormati, kita hargai. Mereka sudah banyak mentransfer ilmu kepada kita. Begitu juga kepada sesama kawan. Kawan kan juga bagian dari orang-orang yang bisa diajak diskusi, bisa diajak munadoroh, mukadoroh dalam hal keilmuan. Nah, seperti itu Pak. Lalu selanjutnya selain bab etika di kitab Ta'lim Muta'alim itu terkait tentang ilmu nih Pak. Apalagi kita kan semua orang pasti sampai tua masih mencari ilmu. Nah, pembahasan inti di kitab Ta'lim Muta'alim terkait ilmu itu seperti apa Pak? Ya kita tetap ada, kita tetap mencari ilmu. Tolabul ilmi kan minal mahdi ilal lahdi. Mencari ilmu itu mulai dari ayunan hingga ke liang lahat. Jadi kewajiban umat Islam itu kan mencari ilmu. Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu wajib bagi orang Islam laki-laki dan orang Islam perempuan. Nah, ilmu yang apa? Nah, ini banyak dibahas di kitab Ta'limul Muta'alim. Seperti itu, Pak. Lalu kira-kira Bapak dari beberapa bab yang ada di Ta'lim Muta'alim itu favorit Bapak bab apa nih, Pak? Semua, karena kan semua bersinambungan. Ta'lim itu pertama kan membahas tentang niat. Nah, niat mencari ilmu. Kita harus niat mencari ilmu itu benar-benar yang tepat. Misalnya saja niat mencari ilmu karena menghilangkan kebodohan. Ini memang manusia itu kan juga pada dasarnya juga ada kebodohan-kebodohan. Nah, ini kita kurangi lah. Yang selanjutnya memilih ilmu apa saja yang harus didahulukan. Misalnya saja ilmu akhlak. Dan yang terakhir, kita langsung terakhir aja ya, Ta'limul Muta'alim itu juga membahas tentang bagaimana kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Zikir-zikir itu juga disebutkan. Bahkan tidak hanya itu saja, zikir-zikir yang bisa menambah rezeki juga dibahas di pembahasan terakhir. Nah, ini menurut saya Ta'limul Muta'alim itu lengkap, baik lahir maupun batin. Tidak hanya keilmuan saja, tapi juga bagaimana jalan-jalan rezeki itu juga harus diupayakan secara lahir maupun batin. Berarti keseluruhan bab di kitab Ta'lim Muta'alim itu berkesinambungan dan juga sangat bermanfaat untuk kita semua gitu ya Pak? Ya, bermanfaat untuk kita semua. Bagi mereka yang menginginkan ilmunya itu memang benar-benar bermanfaat lahir dan batin. Nah, selanjutnya nih Pak, kira-kira cara pengamalan dari kitab Ta'lim Muta'alim sendiri itu seperti apa sih Pak? Ya itu tadi yang saya katakan tadi, bahwa semua itu berkesinambungan.
pengamalan pertama adalah niat. Nah, niat belajar itu harus yang tepat. Yang kedua, memilih ilmu yang harus didahulukan yang mana. Menghormati guru, begitu juga ahlinya, menghormati kitab, menghormati ilmu, ahli ilmu, dan banyak sekali. Berarti kitab Ta'lim Muta'alim ini sangat luar biasa isinya ya Pak? Ya, sangat luar biasa, dan salah satu metode belajar yang dimiliki umat Islam era-era abad pertengahan yaitu. Seperti itu. Lalu nih Pak, peran Ta'lim Muta'alim untuk kitab Ta'lim Muta'alim untuk pembentukan karakter cara berpikir mahasiswa agar bisa tawaduk dengan dosen, seperti itu gimana nih Pak? Nah, kitab Ta'limul Muta'alim itu kan lebih banyak memang membentuk sebuah karakter ya, atau karakter building. Bukan hanya sekedar kita hanya mendapatkan ilmu saja atau transfer knowledge. Guru hanya mentransfer pengetahuan, tapi lebih dari itu sebuah didikan akhlak yang baik itu banyak dikaji di dalam kitab Ta'limul Muta'alim. Makanya saya katakan bahwa Ta'limul Muta'alim itu lebih kepada etika-etika para pelajar dalam menuntut ilmu. Berarti peran Ta'lim Muta'alim ketika menuntut ilmu itu bisa menjauhkan kita dari sifat-sifat tercela gitu ya Pak? Bisa. Karena memang tujuan mencari ilmu kan juga gitu kan. Salah satunya agar akhlak-akhlak kita menjadi lebih baik. Kita lebih baik dari hari ini, besok lebih baik lagi dari yang sekarang, dan seterusnya dan seterusnya. Baik dalam segala hal, tidak hanya satu hal. Baik itu ya dalam akhlak, bisa jadi ya dalam rezeki, dan macam-macam. Lalu nih Pak, kira-kira kan di zaman sekarang itu banyak anak-anak Gen Z itu yang udah terlalu kecanduan sama gadget gitu ya Pak. Nah itu apakah peran Ta'lim Muta'alim untuk anak-anak seperti itu bisa berpengaruh gitu Pak? Sedangkan kan informasi-informasi di gadget itu kan banyak sekali. Ada yang baik, ada yang buruk, kayak gitu Pak. Bisa, tetap bisa ya. Bahkan kalau di Ta'limul Muta'alim itu kan juga apa ya, istilahnya ada beberapa sesuatu yang universal. Mungkin kita mencari ilmu dimanapun kan bisa. Kita itu tidak hanya langsung kepada guru, tapi juga dari informasi-informasi. Itu juga sudah saya tulis di artikel saya ya, yang diterbitkan di Brilian kemarin 2017 itu. Jadi tetap bisa. Tidak ada pengaruhnya lah sebenarnya, yang sisi-sisi apa itu perkembangan zaman itu tidak ada pengaruh. Tinggal kita menyikapi. Wah, seperti itu Pak. Nah yang terakhir nih Pak, pesan moral yang terkandung dalam kitab Ta'lim Muta'alim itu gimana nih Pak? Pesan moralnya ya salah satunya kita harus mencari ilmu dengan metode-metode yang benar, sehingga kita dapat menghasilkan ilmu yang berguna baik di dunia dan di akhirat. Tidak hanya di dunia saja, tapi sampai di akhirat. Itu ciri khas Ta'limul Muta'alim. Wah, seperti itu. Baik, terima kasih ya Bapak atas ilmu yang dibagikan kepada kita semua. Semoga saya dan juga penonton semua bisa bertambah wawasannya mengenai kitab Ta'lim Muta'alim. Ya, sama-sama. Nah, itu tadi teman-teman pembahasan terkait kitab Ta'lim Muta'alim bersama Dekan Fakultas Agama Islam. Nah, selanjutnya teman-teman jangan lupa buat like, comment, share, and subscribe channel Unum Blitar ya.
Dan juga jangan lupa buat nonton series pesantren episode selanjutnya. Saya Farah Nabila pamit undur diri. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.